Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Aspek Sosial dan Ekonomi Perangkat Lunak. Di sini izinkan kami mempresentasikan proyek akhir tentang AI Powered Social Media Optimization, otomatisasi caption, hashtag, dan visual konten sesuai audiens dan tren. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Zafira Sari dan ada rekan saya Anissa Rofifa Rohmah, Nadilia Dwi Oktavia Nur Aziza, Aurinda Visa Gita, dan juga Tria Putri Ananda. Untuk latar belakang atau introduction akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Nur Aziza akan menjelaskan mengenai poin introduction atau latar belakang. Jadi, kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI telah menjadi penggerak utama dalam transformasi bisnis dan pemasaran di era industri 5.0. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara real time menggunakan berbagai macam algoritma dan metode yang diterapkan. Kecerdasan buatan memungkinkan pelaku bisnis memahami perilaku, preferensi, dan kebutuhan konsumen dalam pasar dengan lebih akurat. Nah, eh, salah satu inovasi dari AI di sini dalam ide kami adalah penerapan AI untuk otomatisasi media sosial untuk membuat caption dan em, membuat kalender konten. Jadi, kecerdasan buatan atau AI dalam konteks e-commerce itu juga bisa memiliki eh, tujuan agar penjualan menjadi lebih efisien serta secara signifikan dapat menekan biaya yang dikeluarkan untuk bisnis. Nah, dari situ bisa dilihat bahwasannya AI itu memiliki sisi positif untuk sistem penjualan. Jadi penjualan tidak hanya berperan sebagai inovasi teknologi saja, namun juga sebagai instrumen penting dalam membentuk model bisnis yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada data. Mungkin bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tujuannya, yaitu ada dua. Pertama, untuk menganalisis penerapan AI dalam meningkatkan efisiensi operasional dalam sistem bisnis. Yang kedua, untuk mengidentifikasi tantangan etika yang muncul dari penerapan AI dalam dunia bisnis, khususnya terkait isu privasi data, penggantian tenaga kerja, dan transparansi algoritma. Adapun batasan masalahnya di sini ada tiga. Yang pertama, penelitian hanya difokuskan pada penerapan AI dalam konteks bisnis secara umum untuk otomatisasi caption, hashtag, dan visual konten di media sosial. Yang kedua, kajian etika yang dibahas hanya pada isu privasi data, pengurangan tenaga kerja, dan transparansi algoritma. Yang ketiga, sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dari jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir agar tetap relevan dengan perkembangan. Baik, selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana di era industri 5.0 ini kecerdasan buatan itu menjadi kunci utama transformasi bisnis karena kemampuannya dalam menganalisis data besar dan juga mengenali perilaku konsumen dan membuat prediksi berbasis algoritma. Nah, dalam media sosial ini, AI berperan dalam otomatisasi konten seperti caption dan visual, meskipun efisiensi ini diiringi dengan tantangan etika yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan keberlanjutan sosial. Nah, ditinjau dari penelitian terdahulu, dilakukan studi oleh Maeswari dan kawan-kawannya tahun 2024. Beliau mengembangkan sistem AI untuk menghasilkan caption media sosial yang sesuai dengan identitas merek menggunakan model visi bahasa seperti Blip2 dan bahasa LLM. Sistem ini juga menambahkan fitur sebagai hashtag, URL, dan handle media sosial agar konten lebih relevan dan menjangkau audiens yang dituju. Dan selanjutnya eh, ditinjau dari artikel, yaitu menurut Alves tahun 2025, kebutuhan akan konten ini yang terus diperbarui dan berkualitas memberi tekanan pada tim pemasaran, yaitu generatif
generatif AI telah mengubah cara pemasar membuat dan menganalisis konten dan juga membantu mereka dalam menyajikan informasi menarik di tengah keterbatasan waktu dan sumber daya. Dan selanjutnya, studi eksperimental yang dilakukan oleh Bruce dan Mapner menunjukkan bahwa penggunaan AI sepenuhnya dalam pembuatan konten dapat menurunkan persepsi keaslian dan kredibilitas merek. Tapi jika AI digunakan sebagai alat bantu manusia, bukan sebagai pengganti, maka konten akan lebih autentik dan hubungan emosional dengan audiens itu dapat tetap terjaga. Jadi dilakukan kolaborasi antara manusia dan juga AI. Next. Oke, selanjutnya metodologi. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami penerapan AI dalam bisnis dan tantangan etikanya secara mendalam. Kemudian yang kedua sumber data yang digunakan di sini adalah data sekunder seperti jurnal, buku, dan artikel yang membahas AI dalam bisnis dan e-commerce. Bisa di next. Di sini untuk data yang dikumpulkan melalui studi literatur dengan menyeleksi sumber yang relevan dari publikasi ilmiah dan dokumen resmi. Kemudian untuk teknik analisis data dilakukan dengan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema utama. Kemudian yang terakhir ada batasan penelitian, yaitu penelitian ini tidak fokus pada sektor industri tertentu dan hanya membahas isu etika utama seperti privasi, penggantian tenaga kerja, dan transparansi algoritma dengan data 5 tahun terakhir. Next. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada penerapan AI dalam efisiensi operasional. Jadi, penerapan kecerdasan buatan atau AI telah mengubah paradigma operasional dalam dunia bisnis. Otomatisasi tugas-tugas manual memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi. Sebagai contoh, AI digunakan dalam optimalisasi media sosial seperti menghasilkan caption, hashtag, dan visual yang relevan. Selain itu, AI juga mampu mempersonalisasi konten berdasarkan data audiens dan tren terkini. Kemampuan analitik real-time yang dimiliki AI memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar dengan cepat. Next. Selanjutnya ada dampak positif pada bisnis. AI meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan rekomendasi otomatis. Efisiensi operasional yang dihasilkan berkontribusi pada pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas karyawan. Dengan mengotomatisasi tugas rutin, perusahaan dapat mengarahkan sumber daya manusia ke tugas-tugas strategis seperti pengembangan produk dan inovasi layanan. Studi kasus dari perusahaan teknologi menunjukkan bahwa integrasi AI dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30%. Next. Selanjutnya ada tantangan etika dalam AI. Meskipun membawa banyak manfaat, penerapan AI juga menghadapi tantangan etika. Beberapa isu utama meliputi privasi data konsumen, dampak sosial dari otomatisasi, serta transparansi dan bias dalam algoritma. Tantangan-tantangan ini harus ditangani untuk memastikan penerapan AI yang bertanggung jawab. Next. Selanjutnya ada privasi dan keamanan data. AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan hasil yang akurat. Namun, hal ini menimbulkan resiko pelanggaran privasi. Algoritma yang digunakan untuk personalisasi memerlukan akses terhadap data pengguna, yang dapat disalahgunakan jika tidak dikelola dengan baik. Regulasi seperti GDPR hadir untuk melindungi privasi data, tetapi penerapannya masih belum merata di berbagai negara. Next.
Selanjutnya ada dampak sosial otomatisasi. Otomatisasi yang dihasilkan oleh AI berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi serta menimbulkan tantangan sosial seperti pengangguran dan kebutuhan untuk melakukan reskilling tenaga kerja. Perusahaan perlu mengambil langkah proaktif, seperti menyediakan pelatihan ulang untuk membantu tenaga kerja beradaptasi dengan perubahan ini. Next. Selanjutnya ada transparansi dan bias algoritma. AI sering dianggap sebagai black box karena proses pengambilan keputusannya sulit dipahami. Bias dalam algoritma dapat menghasilkan keputusan yang diskriminatif, seperti dalam sistem rekomendasi produk. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan audit algoritma yang dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi bias. Next. Selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi. AI memiliki kemampuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih personal bagi pelanggan, yang meningkatkan keterlibatan mereka dengan merek. Namun, resiko konflik sosial dapat muncul jika isu privasi data tidak ditangani dengan baik. Dalam dimensi ekonomi, AI memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan daya saing global, meskipun investasi awal yang besar menjadi tantangan bagi banyak organisasi. Kemitraan strategis dengan penyedia teknologi AI dapat membantu mengurangi beban investasi tersebut. Next. Lalu ada perspektif masa depan AI. Penggunaan AI dalam sektor bisnis akan terus berkembang dan semakin luas. Namun, kompleksitas dan tantangan etika juga akan meningkat seiring dengan perkembangan ini. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja yang memastikan bahwa penerapan AI tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga berlandaskan prinsip-prinsip etika yang kokoh. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk terakhir kesimpulan, di mana penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam optimalisasi media sosial terbukti mampu untuk meningkatkan efisiensi operasional bisnis secara signifikan. Dengan otomatisasi pembuatan caption, hashtag, dan biaya sekaligus memperkuat keterlibatan pelanggan melalui pendekatan yang lebih personal. Teknologi AI juga memungkinkan analisis data secara real-time yang membantu perusahaan merespon perubahan pasar dengan cepat dan akurat. Namun, seiring dengan manfaat yang ditawarkan, penerapan AI juga menghadirkan tantangan etika yang perlu diperhatikan secara serius. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk mengadopsi AI secara bertanggung jawab dengan memperhatikan regulasi, transparansi, dan pengembangan sumber daya manusia supaya inovasi teknologi ini tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika dan keberlanjutan sosial. Next. Selanjutnya untuk saran yang pertama, kolaborasi industri dengan perusahaan dapat mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan penyedia teknologi AI untuk berbagi sumber daya dan biaya dalam mengadopsi teknologi AI, sehingga dapat mempercepat integrasi dan mengurangi beban investasi awal. Yang kedua, diperlukan kesadaran etika. Perlu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi privasi data seperti GDPR atau General Data Protection Regulation. Yang ketiga, yakni inovasi berkelanjutan. Dengan mengikuti perkembangan teknologi AI yang cepat, perusahaan juga harus siap untuk terus melakukan inovasi dan juga adaptasi. Oke, ini merupakan daftar pustaka dari tinjauan pustaka dan latar belakang, di mana kami melihat dari penelitian terdahulu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan demo program. Untuk saya, apakah sudah siap? Sudah. Share screen-nya sudah masuk belum? Oke. Sudah. Jadi di sini merupakan bentuk implementasi dari ide kelompok kami
namun hanya beberapa fitur yang memang kami implementasikan. Nah, di sini yang pertama, fitur paling utama adalah membuat caption secara otomatis. Jadi, di sini AI itu sendirilah yang meregenerasi caption berdasarkan kata atau kalimat yang kita inputkan. Jadi, misal kalimat yang kita inputkan adalah bunga, maka ketika regenerasi diklik, program akan memberi saran, AI-nya akan memberi saran bagaimana caption yang bisa diterapkan untuk kata tersebut. Kemudian untuk fitur yang kedua, itu ada kalender konten. Jadi AI membantu untuk menerapkan kalender konten berdasarkan 4 variabel ini, ada tema konten, platform, target audience, dan rentang hari. Nah, yang pertama mungkin tema kontennya adalah IT, kemudian platformnya mungkin X, kemudian target audiensnya misalnya mahasiswa, dan untuk rentang harinya 3. Ketika kita klik buat kalender, maka AI akan memberikan saran sebagai berikut. Nah, untuk beberapa saran dari AI dengan satu tanggal ini kita buat 5 ide. Dengan tadi kan kita inputkan rentang 3, maka jarak dari tanggal pertama dengan tanggal kedua itu sejumlah 3. Ini ide yang diberikan atau ditawarkan oleh AI. Kemudian jika kita ingin menggunakan bisa ditambahkan ke Google Calendar karena ini sudah terintegrasi oleh Google Calendar. Seperti itu. Mungkin cukup sekian demo program yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Zafira. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7 mata kuliah aspek sosial dan ekonomi perangkat lunak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.